Ini dapat di 48 km per jam, 49 km per jam, 50 km per jam. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng, dan episode ini merupakan kelanjutan dari part yang pertama, yaitu mencari alternatif untuk sepeda motor. Di part yang ke-1, kita sudah membahas dari segi harga ya, harga baru sepeda motor dibandingkan dengan alternatifnya, yaitu sepeda listrik menggunakan hub motor 1250 watt. Nah, buat yang belum nonton, silahkan saksikan terlebih dahulu part satunya. Kemudian di part yang kedua ini, kita akan membahas hal-hal yang lainnya, yaitu maksimum kecepatan, jarak tempuh, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan alternatif dari sepeda motor. Untuk itu, saksikan terus EVholic ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian like, dan tombol bell, supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Yuk, check that out! Oke ya, tentunya ya pemilihan alternatif untuk sepeda motor ini bukan hanya masalah harga, tapi juga adalah jarak tempuh. Berapa sih jarak tempuh yang bisa dicapai dengan menggunakan sepeda listrik ini? Well, sesungguhnya itu sangat relatif karena itu sangat berpengaruh dari penggunaan baterai dan juga ampernya. Nah, namun sebelum itu kita harus selidiki terlebih dahulu berapa sih rata-rata ya jarak tempuh yang dibutuhkan oleh orang Indonesia, terutama di warga DKI ya, Jakarta, karena kebetulan kami berada di Jakarta. Jadi kita ingin tahu berapa sih rata-rata jarak tempuh yang dibutuhkan untuk transportasi sehari-hari. Untuk itu kita bisa cek lewat internet ya, kita lihat cari artikelnya berapa jarak tempuh yang rata-rata dibutuhkan oleh masyarakat DKI. Yuk kita lihat di webnya ya. Nah, ini artikel saya ambil dari CNBC Indonesia ya, pada tanggal 28 Juli 2021, di mana artikel tersebut mempunyai headline, mayoritas pengguna transportasi DKI menempuh 40 km per hari, yang artinya ya, itu rata-rata adalah 20 km sekali perjalanan, karena 40 km adalah pulang pergi ya. Jadi kalau kita lihat di sini di respondennya banyak mengatakan sekitar 30% lebih adalah untuk di atas 40 km, sementara 10 sampai 20 km itu sekitar hampir 30% dan juga 27% sekitar 5 sampai 10 km. Jadi kalau kita lihat rata-rata ya, rata-rata adalah menempuh kurang lebih jarak 40 km pulang dan pergi. Itu adalah jarak tempuh rata-rata pengguna transportasi di DKI Jakarta. Sudah kita lihat ya informasi dari artikel bahwa rata-rata jarak tempuh yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama adalah warga ibu kota, itu adalah 40 km pulang pergi. Artinya sekali pergi atau sekali tempuh itu adalah 20 km. Nah, kalau kita menggunakan sepeda listrik tentunya yang dibutuhkan adalah lebih dari 20 km. Kita bisa ke satu tempat, kemudian kita bisa charging di tempat tersebut, dan kemudian pulang kembali 20 km. Namun seandainya kita tidak sempat charging, maka kita membutuhkan setidaknya 40 km untuk sekali pergi dan kembali ke tempat asalnya. Nah, untuk itu dari perhitungan kami bahwa 40 km ini bisa ditempuh dengan menggunakan baterai 48 volt dengan cukup 9 ampere. Nah, untuk itu mari kita tes di sepeda ini 9 ampere 48 volt apakah bisa menempuh 40 km ya. Yuk kita tes ya.
Sudah kita tes ya, tadi dan kemarin kita sudah menggunakan sepeda ini. Jarak tempuhnya sudah 40 km kalau kita lihat di odo di sini ya. Jadi sudah 40 km. Kemudian kita melihat di sini bar dari power atau dari baterainya adalah sisa 3 bar. Nah, ini 3 bar ini saya anggap sudah hampir selesai, karena kalau kita full gas throttle dia akan turun sampai 1 bar. Jadi untuk ini kita simpulkan bahwa dengan baterai 9 ampere ini ya, ini cukup untuk menempuh jarak 40 km, masih bisa lebih, namun juga sisanya hanya sedikit, jadi kita anggap saja 40 km. Nah, namun kalau kita ingin membuat sepeda listrik ini menjadi lebih jarak tempuhnya jauh begitu ya, kita bisa menggunakan setting parameter yang berbeda untuk ampernya. Jadi ampernya kita kecilkan. Saat ini ampernya menggunakan 30 ampere, namun kalau kita ingin jaraknya lebih jauh, maka kita bisa mengurangi ampere settingnya menjadi sekitar 15 ampere atau 10 ampere. Hanya saja kecepatan maksimumnya yang akan berkurang. Nah, untuk itu kita bisa beradaptasi mana yang lebih penting, apakah jarak tempuhnya ataukah kecepatan maksimum. Sementara ini 30 ampere sudah cukup menempuh jarak 40 km dengan baterai 48 volt 9A. Nah, kita akan tes nanti adalah untuk kecepatan maksimum ya. Yuk nanti kita tes ya. Oke ya, tadi kita sudah mencoba sepeda ini untuk jarak tempuh. Namun kita juga harus tahu berapa sih maksimum kecepatan dari sepeda listrik ini. Nah, sebelum kita mentes seberapa cepat sepeda ini, lebih baik kita melihat lagi artikel ya, seberapa kecepatan sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di DKI Jakarta ya. Kita akan melihat kembali ya, lihat artikel berapa sih kecepatan rata-rata yang memang dibutuhkan oleh masyarakat DKI. Ini ada artikelnya ya, yuk kita lihat artikelnya. Ini ada artikel ya dari berita1.com, walaupun cukup lama, yaitu 25 Maret 2015. Jadi ini adalah 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Mengatakan bahwa sebuah studi kecepatan rata-rata berkendara di Jakarta adalah 19 km per jam. Bayangkan, 7 tahun yang lalu kecepatan rata-rata berkendara di Jakarta adalah 19 km per jam. Walaupun ya di artikel ini dikatakan bahwa pada akhir pekan itu kurang lebih 22 km per jam. Namun kecepatan ini kurang lebih hampir sama dengan kecepatan sepeda konvensional ya, dengan goes biasa. Jadi kalau seandainya kita menggunakan electric bike tentunya sudah bisa lebih dari itu ya. Dan juga ya kita lihat ya pada artikel yang lain, ini artikel dari jakartatribunnews.com ya, di mana pada Lebaran 2022, jadi ini baru saja terjadi karena tahun ini adalah 2022, mengatakan ditinggal warganya mudik, volume kendaraan di Jakarta turun 32,1% saat Lebaran 2022. Dan di artikel ini ada yang mengatakan bahwa kecepatan rata-rata berada di angka 33,5 km per jam. Bayangkan, ini adalah dalam keadaan Jakarta sangat lenggang pun hanya membutuhkan sekitar 33,5 km per jam. Artinya masih terjangkau oleh electric bike. Nah, ternyata ya di artikel tersebut dituliskan atau disebutkan bahwa sesungguhnya kecepatan rata-rata masyarakat DKI dalam bertransportasi hanya 19 km per jam. Itu hampir setara dengan ya kalau kita bersepeda konvensional ya. Namun kalau untuk bersepeda konvensional tentunya membutuhkan energi ekstra, kemudian juga lelah dan sebagainya ya. Dengan menggunakan sepeda listrik ini berarti kita bisa menempuh kecepatan lebih dari rata-rata. Kita bisa men-setting sekali lagi dengan 48 volt, tadi kita settingnya adalah 30 ampere, maka kecepatan maksimumnya akan kita cek ya. Lihat saja di klip yang sudah kita buat waktu saat tadi kita bersepeda ya. Check that out. Oke, kita tes ya di jalanan kompleks. Enak banget nyampe ke 40 km per jam, cukup cepat. Jadi cukup nyaman.
kecepatan kita hampir seperti rata-rata sepeda motor ya. Sekarang kita coba tes maksimum speed. Ini dapat di 48 km per jam, 49 km per jam, 50 km per jam. Ya, maksimumnya kurang lebih di 50 km per jam untuk roda ban 20 ya. Kecepatan untuk mendapatkan sampai ke 35 km per jam itu sangat mudah ya. Jadi sekarang kita akan mencoba ya. Ini udah di 42 km per jam, 43. Kita akan naik ke flyover ya. Kita coba seberapa mampu. Ini posisi kaki saya stationary, artinya diam ya, tidak bantu goes. Dan naik di flyover ini dengan kecepatan 40 km per jam ya, 41 km per jam. Jadi tidak menjadi masalah untuk naik ke flyover seperti ini. Sangat nyaman. Nah, sudah kita lihat ya bahwa kecepatan maksimum di sepeda listrik ini dengan menggunakan baterai 48 volt, kemudian juga setting parameternya ada di 30 ampere, kita bisa menempuh 50 km per jam. Itu sudah lebih dari cukup untuk transportasi sehari-hari. Maka dari itu kalau seandainya kita ingin mengurangi jarak kecepatan maksimumnya, maka kita bisa mengurangi juga dari parameter setting di ampernya. Jadi misalkan kita menggunakan hanya 20 ampere, mungkin kecepatan maksimumnya hanya sekitar 45 km per jam. Namun kalau kita ingin lebih juga dari 50 km per jam, maka setting parameternya kita anggap menjadi lebih dari 30 ampere, misalkan 40 ampere atau maksimum 50 ampere. Kemudian trik yang kedua adalah dengan menggunakan voltase yang lebih besar. Voltase yang digunakan di sepeda ini adalah 48 volt, namun kalau kita ingin lebih cepat lagi, maka kita bisa menggunakan 52 volt atau bahkan 60 volt. Kalau seandainya kita menggunakan 60 volt dengan setting parameternya ada di 30 ampere, maka kecepatannya bisa mendekati 60 km per jam atau hampir sama dengan kecepatan dari motor listrik ya. Namun saya rasa itu overkill atau terlalu berlebihan untuk sebuah sepeda listrik. Untuk amannya kita bersepeda listrik ini, maka kecepatan maksimum kita setting saja di 40 km karena rata-rata pasti kita hanya membutuhkan sekitar 20 sampai 25 km per jam untuk perjalanan di DKI Jakarta. Apalagi kalau kondisi sekarang sudah ramai dan banyak sekali kendaraan yang berseliweran. Nah, berkaitan dengan kecepatan maksimum ya, ada hal yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai kepadatan lalu lintas. Seperti kita ketahui ya, di Jakarta ini terutama ya, juga dengan kota-kota besar yang lainnya, bahwa kendaraan bermotor itu sudah sangat banyak. Artinya, kalau lihat di artikel bahwa kita hanya membutuhkan 19 km per jam untuk transportasi sehari-hari, itu adalah bukan omong kosong karena memang jalanan sangat padat. Nah, untuk itu bisa kita cek ya di artikel ataupun juga kita lihat di statistik berapa banyak sih kendaraan bermotor di DKI Jakarta ini. Yuk kita lihat statistiknya. Nah, mau tahu berapa jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta, terutama adalah motorcycle? Yuk kita lihat di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mempunyai website. Di sini subjeknya adalah transportasi, kemudian indikatornya adalah jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan. Kemudian kita lihat di sini nanti tahunnya adalah 2020 ya, karena memang mungkin ini yang terbaru hanya ada 2020. Lalu kita lihat di sini jenis kendaraannya, saya rasa truk tidak perlu, bus tidak perlu, mobil penumpang, sepeda motor, kemudian jumlahnya. Lalu kita saksikan di sini submit, ceng ceng. Ternyata bayangkan
jumlah sepeda motor di DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah 16 juta unit lebih. Itu sangat-sangat banyak ya. Jadi kalau ini dijajarin di jalanan Jakarta itu mungkin hampir penuh ya dengan kendaraan bermotor, terutama adalah sepeda motor. Sudah kita lihat ya, dari Pusat Statistik DKI Jakarta, ternyata kendaraan bermotor di DKI Jakarta ini sangat banyak. Di tahun 2020 ini, itu sudah ada kurang lebih 16 juta, bayangkan 16 juta motor, kemudian juga sekitar 3,3 juta mobil. Bayangkan, itu di tahun 2020. Bagaimana dengan tahun 2022? Tentunya lebih banyak. Dan karena saat ini juga sudah boleh dikatakan kondisi normal, maka kita sering melihat jalanan sekarang sudah sangat padat. Tentunya ini korelasinya adalah dengan apakah kita membutuhkan gitu ya kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi dari 40 km per jam. Ya mungkin tidak. Namun untuk transportasi sehari-hari, saya rasa untuk sepeda listrik ini dengan kecepatan bisa menempuh 40 km per jam atau 50 km bahkan ke 60 km per jam, itu sudah lebih dari cukup. Untuk itu, saya rasa untuk pemilihan alternatif menggunakan sepeda listrik ini make sense atau sangat masuk akal dibandingkan dengan sepeda motor. Dinilai dari perbandingan antara harga, yaitu harganya setengah dari harga motorcycle, kemudian juga dari jarak tempuh bisa menempuh untuk jarak yang untuk transportasi sehari-hari juga dengan kecepatan maksimum. Untuk itu, saya rasa sepeda listrik ini adalah alternatif yang perlu dipertimbangkan. Nah, ternyata ya bahwa ada alternatif selain sepeda motor untuk penggunaan transportasi sehari-hari. Kalau ada teman-teman, om dan tante punya pendapat yang sama dengan kita, silahkan komentar di bawah ini. Ataupun kalau punya pendapat yang berbeda, silahkan komentar. Namun jangan galak-galak ya. Nah, kalau teman-teman semua suka dengan episode semacam ini, dukung terus EVholic, kemudian jangan lupa klik subscribe, kemudian like, dan tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Salam EVholic, see you next time.